belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yang akan disiapkan yuk untuk berdoanya. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bawa botol minum tidak? Sekolah kita memiliki program Kurasaki. Apa itu Kurasaki? Kurangi sampah di sekolah kita. Dengan membawa wadah makan dan botol minum sendiri dari Rumah. Oke, hari ini senang tidak bertemu dengan ibu lagi, dengan pelajaran ibu lagi? Oke, sekarang sebelum belajar, ibu mau absen. Alera, Valeri Putri Rifani, Hadir, Bu. Anissa Dwi Anastasia, Hadir, Bu. Naila Safa Fidelia, Hadir, Bu. Muhammad Muklis Aidun. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya, hari ini masuk semua. Sebelum belajar, seperti biasa, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Berdiri yuk semuanya yuk. Silakan dulu kembali. Baiklah anak-anak, materi bahasa Indonesia pada hari ini, Ibu mau tanya tentang materi puisi yang kemarin sudah disampaikan. Masih ingat tidak? Masih. Sekarang Ibu mau bermain pantun ya, boleh? Boleh. Oke, nanti boleh bisa menjawab siapapun, nggak apa-apa, silakan. Kalau yang mau menjawab pantun Ibu. Pergi berbelanja ke pasar. Saking besarnya jadi kesasar. Jika ingin menjadi pintar, kita harus rajin belajar. Ayo siapa lagi yang mau bermain pantun dengan Ibu? Saya, Bu. Ya silakan. Punya mobil merek Avanza. Dibeli bekas dari Norwegia. Selamat hari Selasa. Semoga kalian selalu bahagia. Ada lagi. Ayo siapa yang mau bermain pantun? Saya Oke, Nasya. mimpi kali saya meninggal. Tidak pernah menahan berat. Orang tua jangan disimpan. Cakep. Agar
tentang puisi rakyat. Ada yang tahu apa itu puisi rakyat? Oke, Vina. Puisi yang terikat. Betul. Ada yang mau melengkapi? Saya Bu. Ya, Lara. Jumlah bait, baris, sajak atau rima dan suku kata. Oke. Siapa yang tahu jenis-jenis dari puisi rakyat yang kamu ketahui ada berapa? Saya Bu. Ya, Risha. Pantun, syair, dan gurindam. Terima kasih, Vina, Lara, dan Risha. Tepuk tangannya. Dari ketiga jenis puisi rakyat yang tadi disebutkan ada apa aja? Ada pantun, ada syair, ada gurindam. Oke, dari ketiga itu ada tokoh inspirator atau inspiratif. Ada yang tahu tokoh inspirator atau inspiratif dari ketiga tokoh tersebut, dari ketiga yang puisi rakyat tersebut yang tadi disebutkan? Oke, kalau tidak tahu ibu kasih tahu ya. Pertama, pada Gurindam. Nama tokohnya, tokoh inspiratornya itu Raja Ali Haji. Raja Ali Haji seorang ulama, seorang sejarawan dan sastrawan. Karya yang terkenal pada Raja Ali Haji itu yaitu Gurindam 12. Pada pantun ada yang tahu? Nasruddin Effendi atau lebih dikenal dengan Tenas Effendi, berasal dari Riau. Oke. Karya terkenalnya Tenas Effendi yaitu sudah mengeluarkan buku pantun, nasihat dan pantun Melayu. Pada syair yaitu ada Hairil Anwar dengan karyanya, dengan buku yang terkenal yaitu Si Binatang Jalan. Kamu termotivasi tidak? Kamu mempunyai motivasi dalam hidup. Kamu harus mempunyai motivasi dalam hidup. Tujuannya apa sih? Kamu biar jelas arah tujuan. Cita-cita yang ingin kamu, yang akan kamu kejar nanti. Capaian apa dalam hidup kamu? Jadi kita harus punya motivasi dalam hidup. Caranya gimana Bu supaya kita termotivasi? Kita harus belajar menulis dan membuat puisi. Kita harus belajar. Pertama yang harus diperhatikan dalam belajar menulis puisi atau puisi rakyat yang tadi sudah Ibu sebutkan. Pertama, meningkatkan kreatif. Kedua, memberanikan diri dalam bersuara. Contohnya apa sih Bu? Contohnya apa? Mengeluarkan ide, mengeluarkan gagasan. Ada lagi yang tahu? Apa lagi? Meningkatkan kepercayaan diri dalam berkarya. Kita pretest dulu sebentar ya. Silakan kita pretest dulu sebentar. Dibuka aplikasi portal sekolahnya. Dan yang barusan Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan buka portal sekolahnya untuk mengawali sebelum belajar. Silakan dibuka portal sekolahnya. Portal sekolahnya masuk, kita nggak banyak soalnya cuma 10 ya. Masuk ke akunnya Bu Iwan. Selesai. Kita lanjut ke bahasa Indonesia yaitu puisi rakyat. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pada pembelajaran yang kita pakai adalah PBL, Problem Based Learning. Tujuan pembelajaran kita hari ini coba dibacakan bareng-bareng yuk. Semuanya kita bacakan bareng-bareng. Mampu memetakan di sini ada pengertian puisi rakyat, ada jenis struktur, kebahasaan dan contoh puisi rakyat. Pengertian puisi rakyat ada pengertian puisi rakyat, jenisnya, kebahasaannya, dan jenis struktur kebahasaannya. Oke, sekarang pusatkan perhatian kamu pada video
yang akan Ibu tayangkan. Fokus semua ke video, memusatkan perhatian dan pikiran. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Jadi, topik utama kita pada pembelajaran kali ini yaitu puisi rakyat. Materi pembelajaran ini sudah mengacu pada kurikulum operasional Satuan Pendidikan Merdeka Belajar pada program Sekolah Penggerak. Kata kunci yang perlu kamu kuasai dan kamu pahami pada materi ini yaitu puisi rakyat, pantun, syair, gurindam, larik, sampiran, dan rima. Sekarang ada satu pertanyaan yang perlu kamu jawab, yaitu apa itu puisi rakyat? Nah, kamu dalam kehidupan sehari-hari pasti sering menggunakan pantun. Pasti sering mendengar pantun. Nah, secara tidak sadar, sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kamu sudah menggunakan puisi rakyat atau puisi lama. Puisi rakyat sendiri merupakan salah satu bentuk sastra lisan berupa puisi terikat yang berkembang pada masa masyarakat tradisional. Karena perkembangannya pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat zaman dahulu yang alat komunikasi masih terbatas, maka cara berkembangnya puisi rakyat ini yaitu dari mulut ke mulut. Karena cara perkembangan seperti ini sehingga membuat sebagian besar puisi rakyat tidak diketahui dan tidak dikenali siapa yang pertama kali menulis puisi rakyat ini, terutama pada jenis puisi rakyat yang berbentuk pantun, yang sulit untuk dicari tahu atau dikenali siapa yang pertama kali menulis atau mengarang pantun tersebut. Nah, ada 3 jenis puisi rakyat yang perlu kamu pahami pada kesempatan pembelajaran kita di kelas 7 ini. Yang pertama yaitu pantun, yang kedua gurindam, dan yang ketiga yaitu syair. Nah, apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu bentuk puisi yang mengakar dan membudaya di dalam masyarakat Melayu. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara ini. Seperti dalam bahasa Tagalog di Filipina sana, pantun dikenal dengan istilah tonton. Pada bahasa Jawa, pantun dikenal dengan istilah tuntun, dan bahasa Toba tetap menggunakan istilah atau nama yaitu pantun. Nah, walaupun penamaannya beragam, tapi artinya kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Nah, itulah arti dari pantun. Apa itu gurindam? Gurindam ini sebenarnya berasal dari India sana. Nah, dalam bahasa India, gurindam dikenal dengan istilah kirindam, yang maknanya yaitu mula-mula atau perumpamaan. Gurindam syarat dengan nilai agama dan nilai moral. Nah, gurindam ini berkembang di Nusantara, terutama di tanah Melayu. Gurindam yang paling terkenal yaitu Gurindam 12 hasil karya dari Raja Ali Haji di Pulau Penyengat. Mari kita lihat jenis yang ketiga dari puisi rakyat atau puisi lama, yaitu dikenal dengan istilah syair. Nah, apa itu syair? Syair merupakan puisi lama yang berasal dari Persia, kemudian dibawa masuk ke Nusantara bersamaan dengan masuknya agama Islam ke negeri ini. Nah, kata syair berasal dari bahasa Arab yaitu syir atau syur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syur berkembang menjadi syiru yang berarti puisi dalam pengetahuan umum. Nah,
Syair yang berkembang di Nusantara ini terdapat atau membudaya dalam masyarakat Melayu. Penyair yang berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu ini yaitu Hamzah Fansuri dengan karyanya yaitu syair perahu, syair burung pingai, syair dagang, dan syair si. Baik anak-anak, dari video tadi yang sudah kita simak bareng-bareng, Ibu akan mengulas dari hasil video simakan tadi. Di sini ada pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat adalah karya sastra yang di dalamnya terdapat beberapa jenis bait atau juga baris. Selain itu, puisi rakyat juga terikat pada ketentuan-ketentuan seperti jumlah suku kata, jumlah baris, jumlah bait, dan juga rima. Lanjut. Jenis puisi rakyat. 1. Pantun tercipta dari kehidupan rakyat, dekat dengan rakyat dan hampir di semua daerah terdapat pantun sehingga disebut puisi rakyat. Ciri-ciri pantun adalah sebagai berikut. Terdiri dari 4 baris, memiliki pola sajak AB, AB atau AA, AA, AA. Baris pertama dan kedua berisi kalimat sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 2. Syair juga merupakan bentuk puisi rakyat. Kata syair berasal dari bahasa Arab, syu'ur, yang artinya perasaan. Jika kita lihat dari asal katanya, syair dapat juga diartikan sebagai ekspresi perasaan atau pikiran pembuatnya. Gurinda adalah sajak yang terdiri dari 2 baris yang berisi petuah atau nasihat. Adapun gurinda juga merupakan puisi lama yang terdiri dari 2 bait. Dalam tiap baitnya terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima yang sama dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, struktur puisi rakyat. 1. Struktur pantun dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, terdiri atas 4 baris sebair. Kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, setiap akhir baris berbait bersajak AB, AB. Keempat, lari ke 1 dan kedua sebagai sampiran. Lari ke 1 dan kedua sebagai sampiran. Lari ketiga dan keempat sebagai isi. Dan yang terakhir, berisi nasihat, budi pekerti, ajaran agama, teka-teki. Nomor 2, struktur syair adalah 1. Terdiri atas 4 baris sebair. Kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, setiap bait bersajak akhir A, 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 A. Dan yang keempat, semua lain merupakan isi. Selanjutnya, struktur puisi rakyat. Ketiga, struktur gurinda yaitu terdiri atas 2 baris sebair. Kedua, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ketiga, setiap akhir baris dalam satu bait bersajak A, A. Keempat, semua baris merupakan isi. Dengan kata lain, lari ke 1 sebab, lari kedua akibat. Kelima, pada umumnya berisi nasihat. Kita akan mengerjakan RKPD. Silahkan bisa dibuka buku paketnya, gawainya dikeluarkan, silahkan dikeluarkan. Ibu bagikan dulu ya RKPD-nya. Nih, kelompok Tristir. Ibu akan bermain tepuk. Pertama, tepuk pagi. Tepuk pagi 1, contoh ya. Tepuk pagi 1. Tepuk siang 2. Tepuk malam 3 tepuk. Siap?
KKPD-nya. Silakan mengerjakan KKPD-nya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Sudah selesai semuanya? Sudah. Siap untuk menampilkan hasilnya ke depan? Siap. Perwakilan dari kelompok 5, siapa yang ingin menampilkan? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Ramadhani, ingin membacakan hasil diskusi kelompok 2. Baik. Puisi 1 jumlah baitnya 1, jumlah baris tiap baitnya 4, jumlah suku kata tiap barisnya 8 sampai 12, pola rimanya A B, jenis puisinya pantun. Puisi kedua jumlah baitnya 1, jumlah baris tiap baitnya 4, jumlah suku kata tiap barisnya 8 sampai 14, pola rimanya A B, C. Jenis puisinya gurindam. Puisi ketiga jumlah baitnya 1, jumlah baris tiap baitnya 4, jumlah suku kata tiap barisnya 8 sampai 14, pola rimanya A. Jenis puisinya syair. Pesan dalam puisi 1, hendaklah berjuang atau berusaha lebih dahulu, baru akan menikmati hasil yang diusahakan. Puisi kedua, hendaklah kita berpikir sebelum melakukan sesuatu agar tidak menyesal di kemudian hari. Puisi ketiga, segeralah bertaubat jika kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan supaya kita selamat. Lanjut. Lalu jawabannya yang pertama itu puisi 1 sampai 2, yang kedua puisi 2, dan yang ketiga puisi 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan tidak dari kelompok 5? Tidak. Jawabannya untuk kelompok 5 betul semua. Oke semuanya, kita ice breaking dulu supaya lebih rileks lagi, supaya lebih fresh lagi. Siap semuanya?
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Kita menyimpulkan apa aja sih materi hari ini yang sudah kita pelajari? Ya kira apa nih? 1. Pengertian puisi rakyat. 2. Jenis-jenis puisi rakyat. Dan 3. Unsur-unsur puisi rakyat. Oke, terima kasih untuk segala pertanyaannya. Apa sih manfaat dari belajar puisi rakyat hari ini? Ya Desa, silakan Desa. Kita dapat menyalurkan perasaan, mengembangkan ide kreativitas, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Oke, tepuk tangan untuk Desa. Oke, Desa, cukup hari ini, pelajaran hari ini cukup sekian ya. Kita nanti ketemu lagi di minggu depan dengan materi tantangannya. Nggak apa-apa walaupun ada kesalahan untuk hari ini, berarti minggu depan harus lebih baik. Tantangannya minggu depan siap pertemuan selanjutnya untuk menulis puisi rakyat? Siap. Dirasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Setelah selesai dari sini nanti belajar kembali. Bisa kalian cari informasi melalui sumber-sumber lain. Oke? Dengan mengucap hamdalah, hari ini pelajaran Ibu rasa cukup sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang hari ini yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Silakan ketua kelasnya untuk disiapkan berdoa pulang. Oke, Pak Tony disiapkan. Duduk siap. Mari teman-teman, sebelum pulang mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam.